Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhfadil Jailani dengan NIM G00250027 dan saya dari kelompok A4. Nah, di sini saya di blok 2.2 atau kardiorespirasi yang akan membuat laporan praktikum anatomi 2.2. Nah, pertama ya ini laporan 1. Nah, di laporan 1 ini kita disuruh menjelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, terus jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan juga menjelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantungnya. Nah, pertama atau fetal circulation. Jadi intinya kan saat pada janin atau fetus tuh paru kan belum berfungsi, sehingga oksigen untuk fetus itu dia berasal dari plasenta. Itu ya intinya. Nah, untuk Ovale dan ductus arteriosus. Jadi pertama dari plasenta itu nanti eh, akan melewati umbilical cord atau vena umbilicalis dari plasenta akan membawa oksigen dan nutrisi menuju fetus berjalan melalui umbilical cord ini dan masuk ke fetus di umbilikus. Nah, terus vena umbilikus akan bergabung dengan dengan sistem porta hepatis. Nah, terus bagian darah dari vena umbilikus akan masuk ke hepar, akan menyuplai hepar, tetapi sebagian lagi dia akan ke ductus venosus. Nah, ketika udah ke ductus venosus, itu kan dia menghubungkan vena umbilikalis dengan PCI kan, atau vena cava inferior. Itu nih fungsinya untuk dipasari. Nah, ketika eh, masuk ke udah ke ductus venosus nanti vena cava terus bercampur dengan darah oksigenasi yang kembali dari tubuh fetus. Nah, terus eh, ke foramen ovale itu terus ada foramen ovale kan itu dia aliran dari atrium kanan ke atrium kiri yang fungsinya untuk melewati paru dan terus ada ductus arteriosus tuh dari aliran arteri pulmo ke aorta itu fungsinya juga menghindari paru. Jadi alurnya gampangnya dari plasenta ini ke vena umbilicalis, terus ductus venosus, terus VCI ke vena cava inferior, terus ke atrium kanan. Atrium kanan berarti ke foramen ovale ya, foramen ovale atrium kanan ke atrium kiri, terus ventrikel kiri, aorta, terus ya ke tubuh. Nah, terus sisanya ventrikel kanan, arteri pulmonal, terus ductus arteriosus dan ke aorta. Jadi gampangnya pokoknya karena fetus itu belum punya paru-paru yang aktif ya, sehingga dia punya tiga syarat utama untuk skip yang namanya paru-paru. Ada ini foramen ovale dia kan melewati paru yang produktif sama ductus arteriosus itu untuk menghindari paru. Jadi biar dari plasenta langsung ke terus gitu. Ya, gampangnya gitu. Oke, next. Terus untuk soal kedua itu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan fetus struktur fetus setelah lahir. Jadi ada beberapa struktur yang mana itu harus menutup ya. Salah satunya foramen ovale. Foramen ovale itu dia harus menutup karena sebelum lahir kan antara atrium dextra dan sinistra kan ada celah ya namanya foramen ovale itu di mana darah teroksigenasi dari vena umbilikalis masuk ke atrium dextra dan mengalir menuju atrium sinistra tanpa melewati sirkuit pulmonal. Nah, saat lahir, pulmo menjadi fungsional dan foramen ovalis harus menutup. Tempat penutupan ini ditandai dengan berupa cekungan di interarterial septum disebut fossa ovalis. Jadi, foramen ovale itu kalau udah nutup namanya fossa ovalis. Nah, bila terjadi kegagalan, penutupan dapat terjadi di septum, interasium, atau atrial septal defect. Bisa juga disebut paten foramen ovale, itu nanti lubang akan tetap terbuka sehingga bisa menyebabkan shunt kanan dan kiri atau sehingga jadi emboli paradoks gitu ya. Terus ada juga paten ductus arteriosus atau PDA itu eh, jika terjadi kegagalan penutupan dapat terjadi paten ductus arteriosus. Jadi setelah lahir kan ductus arteriosus harus menutup sehingga tersisa sebagian ligamentum arteriosum. Nah kalau nggak tutup jadinya paten ductus arteriosus ini.
Terus ada juga paten ductus venosus, ya dia gangguan metabolisme hati, tapi jarang. Oke, itu. Terus untuk soal ketiga itu tentang vaskularisasi dari jantung. Nah, ini yang pertama tentang arteri ya. Jadi arteri itu tentunya dari aorta, aorta ascendens. Nanti dia akan terbelah jadi dua, arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra, kanan dan kiri. Ini untuk yang sinistra, ini untuk gambar yang dextra, ini untuk gambar yang sinistra. Nah, nanti arteri koronaria dextra itu akan jadi tiga cabang lagi, ada ramus nodus MA, ramus nodus SA, terus ramus marginalis dextra berarti bagi daerah margin atau samping, terus ramus interventricularis posterior atau PDA. Ini yang ke bagian posterior ini sangat penting karena untuk biasanya membaca EKG ya. Terus untuk yang coronaria sinistra dia akan jadi dua, ke bagian posterior anterior dan juga ke bagian lateral. Kalau lateral itu nanti akan jadi ramus circumflexus sehingga nanti jadi ramus marginalis sinistra. Terus untuk yang anterior jadi LAD atau ramus interventricularis anterior. Terus nanti akan jadi rami lateralis. Tuh. Nah, terus untuk venanya, vena jantung, drainasenya. Jadi intinya kalau vena itu semua aliran darah dari jantung itu nanti muaranya venanya ke sinus coronarius. Terus ya melalui percabangan-percabangannya yaitu vena cardika magna, vena cardika media, dan juga vena cardika parva. Tuh, jadi semua muara dari vena itu ke sinus coronarius. Nah, terus untuk laporan yang kedua itu tentang sinus ya, sinus paranasal. Jadi ya ini. Jadi nah, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. Nah, jadi sinus itu ada empat ya berdasarkan letaknya. Jadi sinus maxillaris berarti dia di os maxilla. Terus sinus frontalis dia ada di bagian os frontal. Terus ada sinus ethmoidal. Dia cellulae ethmoidalis anterior et posterior berarti di bagian ethmoidal, os ethmoidal sama sinus sphenoidalis. Nah, terus fungsinya apa sih? Fungsinya itu ya sebenarnya sinus-sinus itu fungsinya intinya dia tuh berperan dalam pertahanan tubuh pertama. Terus untuk melembabkan serta menghangatkan udara itu yang paling penting. Tapi dia juga sebagai penyangga terhadap trauma wajah, meningkatkan resonansi suara dan juga mengurangi berat relatif dari tengkorak. Itu ya. Nah, terus sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara drainase masing-masing sinus. Jadi meatus nasi itu dia ada tiga. Meatus nasi superior, dia opening of posterior ethmoidal cell. Ya, terus ada meatus nasi yang media. Itu dia terdiri dari beberapa bangunan. Ya, salah satunya bula, infundibulum, terus ada ya kawan-kawannya. Nah, itu di bagian medianya ini ya, itu media superior sama inferior. Nah, ada juga ini recessus sphenoethmoidalis. Tuh. Nah, terus eh untuk pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Jadi, kenapa si sinus maxillaris itu dia sering terjadi apa namanya terkena infeksi. Pertama itu karena posisinya ya. Karena sinus maxillaris itu posisi lubang drainasenya atau ostiumnya itu berada tinggi di dinding atas sehingga menyulitkan lendir yang ada pada sinus itu bisa keluar. Jadi sehingga kalau lama kelamaan ya dia akan terinfeksi. Ya, itu biasanya ya infeksi virus ataupun bakteri kalau di situ. Nah, pertama ya itu karena posisi ostiumnya sama mungkin karena ukuran dari sinus ini paling besar. Jadi ukuran besar dan volume besar dari sinus maxillaris itu dia kan ukuran paling besar dari sinus paranasal ya. Sehingga menghasilkan lendir lebih banyak yang beresiko menumpuk. Udah apa namanya ukurannya besar, cairannya banyak, tapi posisi ostiumnya itu dia atau lubang drainasenya itu berada tinggi di dinding atas, sehingga lendir yang banyak
yang ada di maxillaris sinus itu dia susah keluar. Sehingga kalau susah keluar banyak badannya, ketika ada infeksi dari bakteri virus udah berarti ya terinfeksi lah. Tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya tadi untuk meatus, meatus nasi dan lubang muara drainasenya ya kan ada tiga. Ada ini ya meatus nasi superior, media sama inferior. Terus untuk ya mungkin itu sih untuk yang meatus nasi yang media itu dia ada beberapa bangunan. Nah, salah satunya ya bangunannya infundibulum. Itu kalau oh ya kalau frontal infundibulum itu opening of frontal nasal yang mana dia ya sinus frontalis dan atrial epicondyle kayak muaranya dari itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.